Oke, kita mulai ya. Coba bayangin deh, Anda ada di situasi kayak gini. Punya ide teknologi yang brilian, tapi Anda harus meyakinkan jajaran direksi buat ngeluarin dana jutaan dolar untuk proyek itu. Gimana rasanya? Pasti pernah kan ngerasain ini? Punya ide teknis yang kita tahu bakal jadi game changer, tapi pas kita presentasi, yang kita dapet cuma tatapan kosong dari seberang meja. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Dan dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas gimana caranya mengubah presentasi teknis yang rumit menjadi sebuah cerita yang nggak bisa mereka tolak. Oke, mari kita bedah akar masalahnya. Seringkali, pitch kita gagal itu bukan karena teknologinya jelek loh, tapi karena kita ngomong pakai bahasa yang beda. Ada jurang pemisah yang besar di ruang rapat itu, dan tugas kita adalah membangun jembatannya. Lihat deh perbedaannya di sini. Ini benar-benar fundamental. Tim IT itu semangat banget ngomongin fitur, arsitektur, skalabilitas. Tapi, para bos, mereka mikirnya beda banget. Untungnya apa buat bisnis, kapan balik modal, dan gimana caranya kita bisa ngalahin kompetitor. Udah kayak ngobrol pakai dua bahasa yang beda di satu ruangan yang sama. Terus, gimana dong cara nyambunginnya? Jawabannya, ya mulai dari langkah yang paling krusial, kenali dulu siapa yang kita ajak bicara. Karena di ruang rapat, satu cerita yang sama nggak akan pernah berhasil buat semua orang. Di slide ini kelihatan jelas banget kan, setiap eksekutif itu punya dunianya sendiri. CEO dan CFO, mereka tuh tidurnya aja mikirin ROI dan market share. Tim risiko dan kepatuhan, wah mereka bisa keringat dingin kalau dengar kata PUJK atau UU PDP. Terus tim operasional, mereka cuma pengen sistem jalan lancar, nggak ada drama. Nah, solusi teknologi kita harus bisa dijual dengan cerita yang beda-beda ke mereka semua. Oke, audiens sudah kita petakan. Sekarang, saatnya keluarin senjata pamungkas kita. Dan ini bukan data yang jelimet atau diagram arsitektur yang bikin pusing. Senjatanya justru sesuatu yang jauh lebih kuat, sebuah cerita. Jadi intinya tuh di sini. Goal kita bukan cuma presentasi data, tapi menciptakan FOMO, Fear of Missing Out. Bikin mereka ngerasa, wah, kalau kita nggak ambil ini, kompetitor bakal nyalip jauh. Risiko diem aja harus terasa jauh lebih ngeri daripada biaya buat investasi. Sekarang, coba perhatikan angka ini. 15 juta dolar. Gede banget kan? Coba kita biarin dulu angka ini meresap sejenak. Angka tadi itu bukan angka ngasal loh. Itu rata-rata kerugian tahunan bank cuma gara-gara validasi data yang gagal. Tiba-tiba, masalah teknis yang abstrak tadi jadi ancaman finansial yang real banget. Nah, ini dia caranya kita menerjemahkan bahasa server ke bahasa yang dimengerti para direksi. Oke, ceritanya udah dapat. Sekarang kita masuk ke sesi latihan. Kita bakal asah 3 skill praktis biar cerita kita bukan cuma didengar, tapi benar-benar menghasilkan keputusan. Anggap aja ini training montage-nya kita. Dengerin baik-baik, waktu para eksekutif itu mahal banget. Jadi, buang jauh-jauh deh struktur presentasi yang biasa. Triknya, mulai dengan jawaban. Langsung tembak rekomendasi utama kita di slide pertama, baru setelah itu kita jelasin kenapa. Terus, perhatiin juga hierarki visual. Taruh info paling penting di kiri atas, karena disitulah mata mereka pertama kali lihat. Ingat ya, tujuan kita itu bukan ngasih kuliah, tapi ngebuka dialog buat ngambil keputusan. Nah, setelah presentasi selesai, proposal tertulis kita itu jadi amunisi berikutnya. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah cuma nulis satu angka biaya proyek doang. Itu salah besar. Kasih apa yang mereka mau. Analisis biaya manfaat yang lengkap. Tunjukin ROI-nya, kapan balik modal, NPC-nya berapa. Wah, ini kayak musik merdu di telinga seorang CFO. Dan pas negosiasi, ini udah bukan soal harga murah lagi. Ini soal ngelindungin bank buat jangka panjang. Fokus ke hal-hal krusial kayak service level agreements yang jelas, siapa yang nanggung kalau data bocor, dan yang paling penting, gimana strategi keluarnya, biar kita nggak dikunci sama satu vendor selamanya. Ini soal mamanin nilai, bukan cuma nawar harga. Oke, sekarang kita gabungin semua kepingan puzzle-nya. Di bagian terakhir ini, kita akan lihat cara paling jitu buat buktiin nilai investasi kita, yaitu dengan nyambungin langsung antara ruang server ke laporan laba rugi bank. Anggap aja ini Google Translate rahasia kita. Alat pamungkas buat nerjemahin semua metrik teknis yang ribet itu, jadi satu-satunya bahasa yang penting di ruang rapat. Dampak ke bisnis. Nah, ini dia momen ahanya. Slide ini nunjukin garis lurus dari apa yang terjadi di server ke profit bank. Contohnya, ngurangin custom system downtime itu bukan cuma bikin anak IT seneng, tapi secara langsung naikin net interest margin dan kepercayaan nasabah. Inilah jembatan yang menghubungkan ruang server ke ruang rapat. Dan jangan kira ini cuma teori ya, bank-bank raksasa dunia udah jalanin ini.
JP Morgan Chase jor-joran ke cloud dan AI. BBVA mendominasi penjualan digital pakai teknologi canggih. Mereka investasi bukan biar kelihatan keren, tapi buat jadi penguasa pasar. Oke, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda. Masa depan bank Anda itu lagi ditentuin sekarang, di dalam ruang rapat itu. Jadi ini bukan lagi cuma soal satu proyek IT. Pertanyaannya adalah, siapa yang bakal ceritain kisah masa depan bank Anda? Dan apakah Anda orangnya?